Ya pemirsa, masalah yang menumpuk hanya akan makin membebani hidup. Inilah yang ada di benak Vicky Prasetyo alias Hendrianto dan ibundanya Emma Fauzia. Maklumlah, Vicky masih harus mendekam di LP Bola Kapal Bekasi. Hingga ibu dan anak ini memilih menyudahi perseteruan dengan Camelia Gomez dan Dewinta Bahar. Padahal sebelumnya nih pemirsa, dua pedangdut ini diancam akan diseret ke polisi oleh Vicky dan Emma Fauzia karena dinilai melakukan pencemaran nama baik. Perseteruan antara Vicky Prasetyo, Emma Fauzia dan Bella melawan Dewinta Bahar, Ade Nurul dan Camelia Gomez akhirnya berakhir indah. Mereka sepakat untuk berdamai dan tak membawa permasalahan ke meja hukum. Sebelumnya, pihak keluarga Vicky mengancam akan melaporkan Camelia Gomez dan Dewinta Bahar ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik Vicky dengan tudingan-tudingannya kalau Vicky seorang penipu. Pihak keluarga Vicky bahkan juga menantang Dewinta dan Camelia Gomez untuk melaporkan Vicky ke polisi jika punya bukti kalau mereka pernah menjadi korban penipuan Vicky. Kedua belah pihak yang berseteru juga sudah sama-sama menyiapkan tim pengacara sebagai tanda kalau mereka siap berhadapan di pengadilan. Perdamaian akhirnya terlaksana dengan difasilitasi oleh Habib Alkaf. Memang dari awal juga kami nggak mau ada perseteruan ya. Kenapa kami dari awal juga nggak mau saling melaporkan gitu kan. Maka ditanya sama teman-teman, kok Mbak nggak mau melaporkan gitu kan. Karena kita pikir nggak usah lah, nggak perlu ya gitu kan. Karena kita memang pada prinsip dari awal bukan mencari sampai ke arah sana gitu loh. Cuma ingin menjelaskan kepada masyarakat ini loh fakta yang sebenarnya gitu aja. Bukan yang sampai harus kita sekonyong-konyong pengen sampai ke jalur hukum dan numpang eksis dan segala macam, itu jauh dari kita gitu. Inisiatif untuk berdamai datang dari pihak Dewinta dan Camelia yang mengirimkan surat ajakan untuk berdamai kepada keluarga Vicky. Pengacara dari kedua belah pihak akhirnya bertemu dan terciptalah perdamaian itu. Perdamaian antara mereka jadi terasa indah karena berlangsung dalam nuansa Hari Raya Idul Adha. Ibunda Vicky, Emma Fauzia, menyambut perdamaian itu dengan penuh rasa haru. Saya senang sekali hari ini bisa selesai semua, dan saya juga sayang begitu dia mau membuka pintu maaf. Jadi rasanya saya sayang sekali sama dia ini. Rasa sayang saya benar nggak bisa diungkapkan. Kenapa pertemuan kita jadi ribut gitu, walaupun sekarang udah selesai. Walaupun gimana, aku juga masih punya seorang ibu ya. Pasti Ibu Emma ini meluapkan rasa, bukan sedih, bahagia ya, karena kita udah baikan ya kan. Sayangnya, kata damai belum berlaku buat Desi Kitaro dan Kamel Petir. Kamel memang sempat menawarkan perdamaian kepada Ibunda Vicky, namun dengan syarat yang cukup berat. Ibunda Vicky ternyata hanya mau berdamai dengan Kamel Petir jika syarat yang diajukan tidak terlalu berat. Kamel memang mengajukan syarat perdamaian yang cukup berat, yaitu mewajibkan Ibunda Vicky untuk meminta maaf kepadanya melalui media selama 7 hari berturut-turut. Ya, yang wajar aja lah kalau mau berdamai, jangan seperti itu. Saya tidak mau kalau 7 hari berturut-turut di infotainment. Kalau memang yang wajar, saya sambil merangkak-merangkak pun menghadap keluarganya demi anak saya mau. Tapi dia tidak mau sama sekali. Perseteruan antara Ibunda Vicky dengan Kamel Petir memang cukup keras. Ibunda Vicky bahkan telah melaporkan Kamel Petir ke polisi dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Sedangkan Kamel Petir kemudian melaporkan balik Ibunda Vicky ke polisi karena disebut tak punya agama. Vicky sendiri menyambut baik perdamaian antara keluarganya dengan Camelia Gomez dan Dewinta Bahar lewat tulisan tangan dan bahasa Vickimisasinya yang dibacakan oleh adik Vicky. Semoga perdamaian ini menjadi sebuah wujud introspeksi diri dan
strukturalisasi jiwa dan hati. Amin. Agar tidak melahirkan pertentangan yang menghabiskan energi sehingga melahirkan kristalisasi keringat yang terinterpretasi dari jiwa serta disorientasi rasionalitas. Maka sebab itu jika matahari itu dilambangkan sebuah kesenangan dan hujan itu seperti kesedihan, maka dibutuhkan keduanya untuk menciptakan pelangi indah. Bukan Vicky Prasetyo namanya kalau pilihan kata-katanya tak membuat bingung orang yang mendengarnya. Sampai-sampai Bella merasa perlu untuk menerjemahkan maksud hati Vicky dengan bahasa yang umum dan mudah dimengerti. Nampaknya hanya keluarga Vicky Prasetyo saja yang bisa memahami kata-kata Vicky dengan benar. Kata kakak aku, udahlah untuk apa lagi gitu kan, semuanya menghabisin keringat aja sih untuk kesana kesini gitu kan, berseteru kayak gitu. Jadi kan udahlah gitu, dia juga udah mau berdamai kan semuanya gitu dari antara dua belah pihak ini, dan berdamai itu indah. Udahlah, datanglah pelangi. Udah nggak harus panas-panasan lagi kan, udah nggak usah harus panas-panasan seperti matahari. Gitu. Vicky Prasetyo jadi buah bibir masyarakat negeri ini karena sepak terjang serta bahasa anehnya. Disengaja atau diam-diam sudah tertular virus dari Vicky, Syahrini ternyata mempraktekkan hal yang sama ketika dia menggelar jumpa media belum lama ini. Bahasa aneh Syahrini pun diunggah di sebuah situs video. Hasilnya nyaris sama dengan kisah Vicky. Syahrini memanen cibiran dan cercaan masyarakat. Ya, ini calon aku. Namanya siapa, Pap? Vicky Prasetyo. Ya. Hingga sampai detik dan malam ini saya mendeklarasikan hati saya untuk menempatkan pasangan saya, Saskia, untuk menjadi bidadari saya, setiap hari mengisi-ngisi hari saya dan seterusnya. Di usia aku saat ini 29 my age ya. Tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya. Karena bagaimanapun laki adalah tanggung jawab, dan kegiatan aku saat ini ya hanya sebatas itu sih. Vicky Prasetyo tetaplah Vicky Prasetyo yang nampaknya punya bahasa sendiri yang menabrak kaidah bahasa umum. Gejala sesat berbahasa tersebut nampaknya tak hanya monopoli milik Vicky Prasetyo. Belakangan, penyanyi Syahrini juga menyedot perhatian publik lewat cara berbahasanya yang juga mirip-mirip dengan bahasa Vicky. Petikan wawancara Syahrini dengan media hiburan soal rencananya untuk menggelar konser di Singapura yang diunggah ke YouTube langsung memancing perhatian publik. Dalam wawancara tersebut ditemukan banyak pilihan kata Syahrini yang di luar kelaziman atau meleset dari kata yang benar dan bahkan salah arti. Ke kulit itu adalah full dari Swarovski. Jadi karena banyak polo shoot yang yang aku di tengah itu, jadi ininya kepengennya apa tuh namanya, terpancar, memancarkan aura cetar membahana. Dibuat senyaman mungkin, sekanfi mungkin aku di atas panggung ya. Jadi jangan sampai mengganggu ruang gerakku. Jadi akhirnya disimpulkan bajunya betul-betul full diamond, dan rambut pun sesimpel mungkin tapi international look gitu ya, dan international style itu yang diminta oleh masyarakat Singapura. Kemudian ada lagu Satu Mandarin yang memang itu khusus di request oleh Marina Bay Sands, dan emang itu yang memang harus dibawakan. Lagunya aku juga suka, dan itu adalah salah satu lagu yang sangat famous di Mandarin sana, di China, yang memang lagu dibawakan oleh penyanyi top divanya China ya. Banyak inspirasi yang membuat aku ingin terus berkarya dalam segi celotehan.
Dalam segi speech-nya nanti itu kan akan di-combine speech-ku, ada speech Mandarinnya sedikit, ada speech bahasa Inggrisnya, dan pastinya kita harus membanggakan bahasa Indonesia karena ada orang Melayu, pastinya siki-siki lah bahasa Melayu, kasih lah ya Paci. Ya kalau aku dibilang go internasional juga tidak lah ya. Ini kan skupnya masih Asia Timur. Asia Timur tuh Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia. Jadi kalau yang namanya go internasional menurut ekspektasiku adalah yang benar-benar menginternasionalnya yang harus udah menuju benua, udah membelah benua Eropa, benua Amerika dengan mempunyai karya-karya dalam versi bahasa Inggrisnya juga udah banyak gitu ya. Itu baru sudah layak go internasional. Barangkali kalau go nasional, nah insya Allah ya kalau go nasional spesialnya ini yang menonton adalah dari segala lintas negara ya. Kemudian juga ada di satu teater yang di situ, teater besar, tempat teater Phantom of Opera. Jadinya juga memang luar biasa ditempatkan di satu teater yang teater internasional. Itu yang menjadi kebanggaanku. Betapa karyaku sangat diapresiasi selain di negeri sendiri, ternyata di mancanegara. Bahasa dikatakan sebagai cermin diri, maka sudah sewajarnya kalau orang belajar berbahasa yang benar, bukan? Namun sama seperti Vicky Prasetyo, Syahrini juga dikenal gemar mengeluarkan kata-kata dan istilah-istilah yang di luar kaidah berbahasa yang lazim. Syahrini seperti mempunyai kamus bahasa sendiri, dan kata-kata yang dicetuskannya akhirnya menjadi ikon dirinya. Ya, saya kan orangnya nggak tegaan kalau ngeliat anak kecil. Karena ngebayain saya punya anak kalau sakit sedikit aja, kita sebagai orang tua, ibu kan pasti yang udah gelisah, udah ini, apalagi dengan